teman-teman, perkenalkan nama saya Elis Juniati dari kelas 12 MIPA SMA Tahasus As-Sahro. Di sini saya akan kasih tahu pada teman-teman bagaimana proses air terjadi. Sebelumnya, proses air atau siklus air yaitu proses alami yang menggambarkan pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air juga dikenal dengan siklus hidrologi. Di sini kita akan memasuki proses-proses siklus air. Siklus air sendiri terdiri dari 5 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan infiltrasi. Yang pertama yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi yaitu proses penguapan air dari permukaan bumi dan menjadi uap air. Proses terjadinya evaporasi ketika sinar matahari memanaskan air di permukaan bumi, bentuk molekul-molekul air di permukaan bumi mulai bergerak lebih cepat. Ketika kecepatan cukup tinggi, molekul-molekul ini terlepas dari permukaan air dan berubah menjadi uap air. Yang kedua yaitu proses kondensasi. Proses kondensasi yaitu proses pengubahan uap air menjadi cair atau padat. Proses terjadinya yaitu uap air naik ke atmosfer karena terkena sinar matahari. Uap air naik cukup tinggi dan mengalami pengembunan. Pengembunan berubah menjadi tetesan air atau kristal es. Kumpulan partikel yang kemudian bergabung membentuk awan dan kabut. Yang ketiga yaitu proses presipitasi. Proses presipitasi yaitu proses jatuhnya air dari atmosfer ke bumi dalam bentuk cair atau padat. Proses terjadinya presipitasi yaitu uap air di atmosfer mengembun menjadi tetesan air. Tetesan air bergabung dan membesar. Tetesan air yang cukup berat sehingga akan jatuh ke bumi. Yang keempat yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan melalui daun, batang, dan bunga. Proses transpirasi terjadi itu ketika air masuk ke dalam tumbuhan melalui akar, kemudian bergerak ke atas melalui jaringan pembuluh silem di batang. Air dan nutrisi bergerak dari akar dan batang. Air menguap ke atmosfer melalui stomata, yaitu lubang kecil pada bagian bawah daun. Air juga menguap dari permukaan daun dan batang. Yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Proses infiltrasi yaitu proses air mengalir ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Proses terjadinya ketika air hujan dan limpasan air dari air hujan mengalir ke dalam tanah. Air mengalir ke arah pinggiran melalui mata air, danau, dan sungai. Air mengalir secara vertikal menuju air tanah. Air infiltrasi yang tidak kembali ke atmosfer akan menjadi air tanah. Nah, sekarang kalian telah mengetahui bagaimana proses air itu terjadi. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.